Bab 3336 Raja Vindramu. Sedikit hebat. Mendengar ini, Raja Dewa Vindramu mengerutkan kening. Apakah sudah diinvestigasi dengan baik? Raja Dosa mengangguk. Secara umum, sudah diinvestigasi dengan baik. Kultivator pedang yang berada di belakang Mileye ini jarang bertindak. Sepertinya setiap kali dia bertindak, itu selalu dengan satu serangan pedang. Tetapi itu wajar, mengingat dunia di bawah begitu lemah. Jika aku berada di posisinya, aku juga bisa melakukannya. Para Dewa Vindramu masih merasa hati-hati. Individu ini mampu menciptakan seseorang yang melanggar aturan norma. Ini tidaklah mudah. Kita tidak boleh meremehkannya sama sekali. Raja Dosa tersenyum. Saudaramu, jangan terlalu khawatir. Jika kultivator pedang ini benar-benar kuat, mengapa dia masih belum muncul? Jelas sekali dia merasa takut. Setelah sejenak diam, Raja Dewa Vindramu berkata, biarkan Raja Yuan tidak ikut campur, biarkan dia bersiap-siap diam-diam menghadapi wanita berpakaian polos itu. Raja Dosa tiba-tiba berkata, aku akan melakukannya. Raja Dewa Vindramu menatap Raja Dosa dan Raja Dosa tersenyum. Kekuatan Raja Yuan sangat istimewa, dia dapat merusak formasi. Jadi, biarkan aku menghadapi wanita berpakaian polos itu. Jangan khawatir, saudaramu, aku tidak akan meremehkan orang ini. Meskipun aku tidak sebanding dengannya, aku masih bisa bertarung dengannya selama beberapa ratus putaran tanpa masalah. Raja Dewa Vindramu memikirkan sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Memang benar, wanita berpakaian polos itu, sekuat apapun dia, tidak mungkin bisa membunuh Raja Dosa dengan sekali serangan pedang, bukan? Di dunia ini, tidak mungkin ada orang yang begitu kuat. Mendengar ini, Raja Dewa Vindramu akhirnya tenang. Dia menundukkan kepala, melihat Mileye dan penguasa tiada batas di bawahnya, membongkar formasi. Membongkar formasi. Suara itu bergema dan tiba-tiba sebuah pusaran yang sangat besar muncul di belakangnya. Dor. Tiba-tiba, aura yang menakutkan terus-menerus meluap keluar dari dalam pusaran yang sangat besar itu. Pada saat itu, seorang pria paruh baya muncul di depan pusaran itu. Pria itu adalah Raja Yuan. Raja Yuan memandang ke bawah pada Mileye, tersenyum lebar. Semua, beri jalan, biarkan aku tampil. Mendengar ini, para roh dewa-dewa bersama-sama mundur. Di atas aula Lusi alam asli, penguasa tiada batas melihat Raja Dosa yang muncul dan dengan suara berat berkata, berhati-hatilah. Mileye mengangguk sedikit. Terhadap para roh dewa, dia tentu saja tidak berani meremehkan mereka. Pada saat itu, Raja Yuan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Sebuah kitab dewa berwarna emas muncul di tangannya. Dia perlahan-lahan menutup kedua matanya, membaca mantra kuno dengan diam dan dengan cepat. Kitab dewa berwarna emas itu tiba-tiba terbang masuk ke dalam pusaran hitam. Sesaat kemudian, puluhan juta sinar dewa meletus keluar dari dalam pusaran hitam itu. Dalam sekejap, ruang waktu langsung hancur. Melihat pemandangan ini, para roh dewa merasa kaget dan mundur dengan cepat. Di bawah sana, Mileye melihat cahaya dewa yang menyelimuti langit dan bumi, menyipitkan matanya. Di tangannya, pedang dewa nyata Lusi gemetar dengan hebat. Dalam keheningan sejenak, tiba-tiba Mileye mengayunkan pedangnya. Ham. Seiring dengan suara pedang Tao yang bergema, puluhan juta cahaya pedang Tao tiba-tiba melonjak tinggi di atas aula sendian, yang terletak di alam ilusi sejati. Dentuman. Di dalam langit bintang, kekuatan yang menakutkan terus meletus seperti kembang api yang bersinar terang, memaksa para roh dewa di sekitarnya untuk mundur terus-menerus. Di depan pusaran, Raja Yuan menatap Mileye di bawah dengan senyuman dingin. Dia langsung duduk di samping, sementara dari dalam pusaran,
sinar ilahi yang tak terbatas terus muncul, kemudian mengalir menuju Mileye di bawah. Dalam pertempuran ini, yang ditekankan adalah daya tahan yang tak terbatas. Dia tidak sendirian, dalam pusaran itu, banyak roh dewa membantunya untuk menggerakkan formasi. Di bawah sana, Mileye menyipitkan matanya. Tiba-tiba, dia menendang keras dengan kakinya kanan dan seluruh dirinya langsung berubah menjadi sinar pedang, meluncur ke langit. Hati-hati. Pada saat ini, Raja Dewa Vindramu tiba-tiba bersuara. Di langit, ada kilatan kejam di mata Raja Yuan. Tiba-tiba, dia membuka kitab dewa dan dari dalamnya muncul seorang jenderal dewa berbaju armor emas. Dengan tangan kanannya memegang tombak emas, dia menyembur langsung ke bawah menuju Mileye. Kekuatan luar biasa langsung menghancurkan cahaya dewa di sekitarnya. Konfrontasi keras. Dentuman. Seiring dengan sinar pedang dan cahaya tombak yang meletus, jenderal dewa dengan armor emas langsung terpental ribuan kaki ke belakang. Begitu dia berhenti, tombak emas di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Jenderal dewa dengan armor emas terdiam. Raja Yuan juga terkejut. Dalam putaran ini, bahkan tombak pun hancur. Pada saat ini, Raja Dosa tiba-tiba berkata, "Hati-hati dengan orang ini, pedang di tangannya sangat istimewa." Sementara itu, Mileye sudah meluncur ke depan jenderal dewa dengan armor emas. Mata jenderal dewa dengan armor emas menyipit. Dia tidak mundur karena mundur pada saat ini akan pasti membawa kematian. Sebaliknya, dia maju ke depan, lalu menunjukkan sebuah gerakan dengan satu jari. Menyusun jari menjadi seperti senjata. Dengan satu sentuhan, sejumlah besar cahaya tombak meletus seketika. Sert. Dengan suara retakan yang bergema, sinar tombak yang tak terhitung jumlahnya segera hancur dan lenyap. Pada saat berikutnya, sebilah pedang menembus dahi dewa perang berbaju emas dan Mileye sudah muncul di belakangnya. Telapak tangannya terbuka lebar, pedang biru gaib tetap stabil di tangannya setelah menembus dahi dewa perang dengan armor emas. Kemudian, dengan keras, ia menendangkan kaki kanannya ke tanah. Dor! Ketika kaki kanannya menyentuh tanah, ruang waktu pun runtuh. Sementara itu, Mileye berubah menjadi sinar pedang, meluncur ke atas, langsung menuju Raja Yuan. Melihat adegan ini, mata Raja Yuan tiba-tiba menyipit dan ekspresinya menjadi ganas. Dia dengan cepat membuka kitab dewa yang ada di tangannya. Di dalamnya, sebuah binatang buas raksasa tiba-tiba meloncat keluar. Saat binatang buas raksasa ini melompat keluar, seluruh alam semesta seketika gemetar di bawah kehadirannya. Binatang buas raksasa itu melompat, menuju Mileye di bawahnya. Mileye tidak mundur, malah maju ke depan. Dalam dirinya, berbagai pedang dunia mengalir dengan liar. Potong. Seiring dengan teriakan marah Mileye, sinar pedang melingkupi binatang buas raksasa tersebut dan Mileye sendiri sudah muncul di depan Raja Yuan. Di belakangnya, binatang buas raksasa itu telah hancur menjadi berkeping-keping. Melihat adegan ini, Raja Dosa yang berdiri di sampingnya langsung terlihat sangat serius. Dia menyadari bahwa kekuatan Raja Pengandal Dukungan semakin kuat. Bagaimana dia bisa mencapai kekuatan seperti ini? Rasanya seperti dia menggunakan tipuan. Saat itu, wajah Raja Yuan juga tampak sangat serius. Melihat Mileye sudah mendekat, dia membuka halaman terakhir di dalam Aula Sendian. Dalam sekejap, berbagai guntur darah meletus keluar dari kitab dewa. Dengan ledakan gemuruh. Seiring dengan kilatan cahaya petir, Mileye yang baru saja mendekat ke Raja Yuan langsung terpental oleh kekuatan mengerikan ini. Terbang jauh beberapa puluh ribu kaki. Namun, pada saat terbang keluar, pedang biru gaib tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang Tao yang menusuk Raja Yuan.
Wajah Raja Yuan seketika berubah drastis dan ia segera menyatukan kitab dewa di depannya. Dengan dentuman keras, ketika pedang biru gaib menyambar ke kitab dewa itu gemetar hebat, kemudian meledak. Kekuatan luar biasa langsung melemparkan Raja Yuan menjauh dan pada saat yang bersamaan, Mileye sudah berubah menjadi sinar pedang dan melayang ke arahnya. Melihat serangan pedang yang mendekat, wajah Raja Yuan berubah drastis. Dia tidak mengira bahwa pedang tersebut begitu mengerikan, bahkan mampu memotong benda pusakanya sendiri. Pada saat yang sama, sekejap kemudian, serangan pukulan tiba dari samping. Mileye menyipitkan mata, tiba-tiba berputar dan mengarahkan pedangnya. Kris! Pukulan itu langsung terbelah oleh pedangnya. Mileye menatap ke kejauhan dan si penyerang ternyata adalah Raja Dewa Vindramu. Raja Dewa Vindramu memandang Mileye sejenak, lalu memandang Raja Yuan. Jangan bersaing satu lawan satu dengannya, langsung aktifkan formasi dewa untuk menghancurkan formasi besar di bawah sana. Raja Yuan mengangguk, lalu langsung memasuki pusaran hitam. Pada saat berikutnya, dari dalam pusaran hitam, cahaya dewa tak terhitung jumlahnya meledak dan cahaya dewa yang kuat seperti hujan turun. Melihat adegan ini, Mileye menunjukkan senyuman jahat di matanya. Dia tidak turun ke bawah untuk bergantung pada aula sendian nyata ilusi, melainkan membuka telapak tangannya dan langsung melepaskan seluruh jiwa pedang dunia yang dimilikinya. Di tengah medan pertempuran, puluhan juta jiwa pedang dunia melonjak ke langit, menghancurkan cahaya dewa sebanyak yang mungkin. Namun, cahaya dewa terus mengalir tanpa henti dari dalam pusaran hitam. Pada saat yang sama, sosok tiba-tiba meluncur ke pusaran hitam. Itu adalah penguasa tiada batas. Raja Dewa Vindramu melirik penguasa tiada batas, tanpa berbicara atau menghalangi. Di sisi lain, Raja Dosa tiba-tiba menatap Mileye yang jauh, lalu berkata, "Tuan tuamu, mari kita bekerja sama menyerangnya." Bersambung.